Galuh News TV, informasi seputar Jawa Barat. Sebanyak 42 kelompok tani menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama atau SPK Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian DAK tahun 2023 senilai 10,5 miliar bertempat di Aula Dinas Pertanian pada Rabu 10 Mei 2023. Anggaran tersebut dikucurkan guna menunjang dan memelihara serta mendukung para petani untuk meningkatkan capaian hasil pertanian. Pada kesempatan tersebut, Bupati Ciamis yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Haji Tatang menyampaikan bahwa semua itu diberikan guna meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di sektor pertanian. Bantuan ini diberikan kepada 42 kelompok dengan jumlah Rp10.500.000 yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2023. Kemudian Sekda Ciamis menerangkan bahwa tujuan dari DAK Fisik bidang pertanian tahun ini yaitu guna meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, khususnya komoditas pertanian padi sawah. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yakni berupa pembangunan irigasi air tanah dangkal atau dalam yang tersebar di 8 kecamatan dan 42 kelompok tani. Semua itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur tentang petunjuk teknis DAK Fisik tahun 2023. Di akhir sambutannya, Sekda berpesan kepada semua kelompok agar melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Taati semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hindari KKN serta tumbuhkan kebersamaan dan gotong royong. Kabupaten Ciamis mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik bidang pertanian sebesar Rp10.500.000.000 untuk pembangunan prasarana pertanian. Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar mengatakan, kelompok tani yang mendapatkan bantuan agar bisa mengelola bantuan pertanian dengan baik untuk mengantisipasi krisis pangan di Kabupaten Ciamis. Walaupun Ciamis tidak masuk ke dalam krisis pangan, kita harus antisipasi terlebih dahulu. Alasan Agun kenapa Ciamis diberikan DAK bagi sektor pertanian, karena sektor pertanianlah yang menjadi tumpuan untuk antisipasi krisis pangan dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ciamis. Jika di daerah lain ada dana bagi hasil atau DBH sawit dan migas, sementara Ciamis tidak punya sawit dan tidak punya migas. Yang ada hanya pertanian. Jadi kita harus antisipasi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat di sektor pertanian dengan lebih meningkatkan nilai di sektor pertanian. Namanya DAK afirmasi. Jadi kita tahu bahwa afirmasi itu diberikan kepada anggota-anggota Dewan di Komisi 11. Ya memang melihat bahwa hari ini terjadi sebuah proses krisis pangan, ya, yang dimana wilayah-wilayah kabupaten yang memiliki area kehidupannya itu dari pertanian, itu merasakan tidak mendapatkan kemampuan untuk mengatasi persoalan ini karena tidak seperti kabupaten yang lain. Kabupaten yang lain itu masih dapat DBH, ya kan? Dalam bentuk apa ya? Penghasil migas. Sekarang ada DBH sawit. Nah, Ciamis ini nggak punya sawit, nggak punya migas, yang ada pertanian. Nah, dalam kondisi krisis pangan ini kalau dibiarkan kan, kalau mereka masih punya DBH yang mengatasinya. Nah, sehingga disitulah muncul, ya? Ciamis termasuk krisis pangan? Tidak, tapi kan kita harus mengantisipasi potensi-potensi krisis pangan itu tidak menutup kemungkinan kalau irigasinya tidak dibereskan bisa terjadi. Nah, untuk mencegah itu, karena sudah terjadi krisis pangan dunia, kita sebagai negara agraris juga tidak bisa berpangku tangan. Bahkan dalam kondisi krisis pangan dunia, kalau perlu kita berkontribusi ekspor. Dari Kabupaten Ciamis, Tim Liputan Galuh News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe.